Terima kasih. Hari ini Lisa Mariana sudah memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait dengan laporan Pak RK. Lisa Mariana telah menjawab 40 pertanyaan terhadap laporan tersebut dan dijawab dengan baik. Sebenarnya tadi udah lama selesai. Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan atensi melalui Direktur Barreskrim atas permohonan tes DNA kepada Lisa Mariana dan bayinya dan terhadap RK dikabulkan. Maka tadi saya sudah memberikan kepada Lisa formulir dan surat pernyataan untuk kesiapan Lisa Mariana melakukan tes DNA bersama dengan bayinya Azura, ya. Itu akan segera dilakukan. Dan tadi pertanyaan tersebut ada 40 pertanyaan yang telah dijawab oleh Lisa Mariana dari penyidik. Mayoritas terhadap pertemuannya dengan Pak Ridwan Kamil telah dijawab dengan Lisa Mariana dengan baik, dari mulai undangan dan panggilan Pak Ridwan Kamil ke Hotel Windham di Palembang sehingga terjadi pertemuan mereka 3 hari 2 malam di sana. Nah, sesudah dari situ hamillah si Lisa Mariana dan kemudian melahirkan bayi, dan pengecekan bayinya itu juga berikut dengan ajudan Pak Ridwan Kamil semua dilakukan di rumah sakit dekat rumah Tangerang, ya. Nah, itu sudah dijawab oleh Lisa Mariana semuanya. Jadi dengan demikian laporan pencemaran nama baik ini timbul akibat dari hubungan antara Lisa Mariana dengan Pak RK sesuai dengan keterangan Lisa Mariana tadi, sehingga polemik ini tidak berkepanjangan. Dan kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Warsidik dan Propam yang telah beratensi meminta pengawasan terhadap perkara ini. Dan kemudian kami juga berterima kasih atas pelayanan penyidik dari Barreskrim, di mana tadi kami disuguhi makan siang, ya, dengan nasi padang yang sangat enak, sehingga tidak benar koar-koar yang di luar sana menyatakan upaya paksa dan lain-lain. Lisa Mariana kooperatif mengakui semua apa yang dilakukannya itu, sehingga kami berterima kasih kepada Pak Ridwan Kamil telah melaporkan dirinya sendiri ke Barreskrim. Sudah disampaikan kepada penyidik dan sudah diberkas, dan juga bukti-bukti dari pelapor Ridwan Kamil juga diperlihatkan kepada kami, di mana bukti-bukti tersebut menurut Lisa Mariana patut diduga ada yang tidak sesuai dengan aslinya. Nah, kemudian dari Pak John, silakan Pak John. Apa? Pak John meneruskan. Apa? Mungkin pertanyaan aja deh. Tadi kan bawa dokumen, bawa bukti-bukti, itu apa saja yang lebih jelas lagi? Majuan aja Bang, di tengah boleh nggak? Tadi kebetulan kan 40 pertanyaan dan kita menyerahkan ada 4 bundel bukti yang dipunyai oleh klien kami Lisa Mariana yang kita serahkan juga kepada penyidik supaya lebih terang untuk permasalahan perkara pencemaran nama baik ini. Itu aja sih. Bang, jadi yakin ya bahwa ke depan penyidik ini tidak akan menetapkan tersangka kepada Mbak Lisa Mariana? Kalau kami sampai sekarang sangat meyakinin pasti kepolisian Indonesia bekerja dengan profesional dan baik. Karena hari ini klien kami ataupun saya sebagai kuasa hukum tadi merasa nyaman pada saat pemeriksaan klien kami, gitu. Dimana di situ kelihatan bahwa polisi ini tidak pandang bulu mau status apapun orang tersebut. Jadi merasa nyaman dan kami masih yakin biarinlah polisi untuk bekerja dengan baik dan kita tidak mau berintervensi ke depannya. Karena saya yakin polisi udah lebih profesional. Bang, kalau untuk yang paling kuat apa sih Bang? Kenapa? Tes DNA kapan rencananya bakal dilaksanakan? Ya kalau bukti kan udah biar menjadi internal di kepolisian. Yang jelas tadi ada 4 bundel kita serahkan biar mereka nanti, karena semua bukti itu mau dari pelapor apapun terlapor itu perlu diuji. Biarin nanti kita serahkan ke kepolisian sendiri. Yang Ya. 4 bundel itu Saya tambahkan sedikit, ya. Semuanya dari mulai video, foto, percakapan dan lain-lain. Ya, saya tambahkan sedikit soal pertanyaan daripada TV One. Apakah akan ditetapkan TSK kepada Lisa Mariana? Itu kita serahkan kewenangannya kepada penyidik. Tadi pertanyaan itu ada, mengapa dibuat di medsos soal masalah
Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Ya karena akses terhadap Ridwan Kamil ditutup semua, baik handphone, baik telegram, baik dan lain-lain, di mana selama 3 tahun sejak dari kehamilan dan anaknya lahir dibiayai oleh beliau gitu loh. Nah tiba-tiba ya dia putus komunikasi. Dengan demikian ya dia melalui medsos gitu. Jadi udah semua tadi dirangkum di dalam berita acara tersebut yang sudah ditandatangani oleh kuasa hukum. Jadi dalam hal ini bahwa pencemaran nama baik copy paste itu tidak semerta-merta berdiri sendiri. Ada ditimbulkan akibat hubungan peristiwa hubungan antara Pak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana sehingga lahirlah anaknya Sheila Azura. Itu saja. Ya, bicara tes DNA. Karena tadi kedua belah pihak sudah ada bikin surat pernyataan maupun dari pihak RK maupun dari pihak kami, klien kami. Itu akan dilaksanakannya nanti menunggu kabar dari penyidik cyber. Jadi waktunya kapan, yang jelas permintaan kami adalah bisa dilakukan tes DNA secara netral dengan waktu yang sama di kedua belah pihak, itu aja. Jadi kita tunggu aja nanti beritanya. Lokasinya di mana, Bang? Yang jelas kalau dari penunjukan dari kepolisian sih di RSCM nantinya. Oke, udah ya, cukup ya. Balisa kan kemarin dipanggil di Ya. Polda, sekarang di Bariskim. Capek gak sih Bang? Oh, enggak capek. Dihadapi aja, kooperatif aja. Biar cepet selesai. Boleh dijelaskan Pak Bisa Joni terkait di Polda Bandung. terkait Revalino yang mengaku ayah biologis dari anak kamu seperti apa? Aku nggak kenal dia lah. Suruh mandi dulu kan, aku bilang suruh mandi dulu. Kalau dia bisa membuktikan itu semua, gimana Lisa mungkin tanggapannya? Nggak mungkin bisa. Lisa katanya ada pengancaman dari saksi kuncinya Revalino yang nanti akan dikeluarkan, itu benar nggak Lisa? Terima kasih. Kalau untuk ini yang dibahas biar lebih fokus adalah soal laporan Pak RK di Bariskim ini. Iya. Jadi karena memang sudah dari pagi ya yang dibahas di sini yang adalah tentang laporan tersebut, semoga akan mendapat ya final yang baiklah. Pak RK juga sudah bersedia untuk dites DNA dan kami juga meminta kepada penyidik agar dilakukan secara bersamaan dengan dokter yang sama. Dan penyidik tadi mempercayakan nanti akan di RSCM. Kita juga ingin masalah ini clear dan clean ya. Dengan tes DNA nanti akan terlihat dengan jelas hubungan genetika bayi tersebut kepada orang tuanya. Dan apabila nanti tes DNA tersebut telah keluar, tentu semua para pihak akan mengikuti konsekuensi hukum daripada hasil tes DNA itu. Oke, udah ya, Sudah cukup ada ya. jadwal lanjutan nggak untuk pemeriksaan lanjutan dari penyidik, mungkin diundang lagi? Pemeriksaan di sini. Terlapor. Yang jelas kalau pemeriksaan nanti kita akan masih menunggu kabarnya kapan, ya kita hanya menunggu aja. Yang jelas kami pasti akan sebagai kuasa hukum akan selalu mendampingi klien kami dan selalu klien kami itu kooperatif. Jadi bukan seperti yang ada di media-media entah siapapun yang itu menyatakan bahwa mangkir ataupun dan lain-lain, itu tidak benar. Yang jelas sebagai warga negara yang baik, klien kami pasti akan selalu hadir di semua panggilan dan akan kooperatif. Oke, terima kasih ya. Udah. Terkait dengan laporan Podiosur di Bandung ya, saya tambahkan kami telah mengajukan permohonan juga kepada Kapolda Jawa Barat dan juga Direktorat Cyber agar kiranya undang-undang IT tentang penyebaran video sur itu bahwa yang mengambil data orang lain dan yang menyebarkannya juga akan dapat tuntutan hukum pidana. Dalam hal ini pengakuan Lisa di sana menyatakan bahwa itu dipergunakan oleh manajernya dia, orang-orang di sekelilingnya, dan itu dilakukan dalam keadaan dia tidak sadar. Ya itulah dalam keadaan tidak sadar mungkin saat itu meminum alkohol. Jadi kita berharap bahwa kepolisian adalah pelindung daripada terlapor. Dan perlu diingatkan bahwa dari peredaran website yang itu yang berbayar katanya Lisa Mariana tidak mendapat keuntungan apapun dari situ. Sehingga kami berharap penyidikan cyber di Polda Bandung tentu akan melihat website itu dari mana. Itu terbit di luar negeri dan menurut info yang kami dapat website tersebut katanya sudah diblokir. Jadi Lisa Mariana tidak mendapat keuntungan dari penjualan website tersebut. Dan Lisa Mariana saat itu juga bukanlah yang menyebarkan, juga bukan perekam di dalam hal tersebut. Kiranya hukum dapat menyidik semua pihak-pihak yang bertanggung jawab
dan juga kenapa harus sekarang itu ditimbulkan sudah 5 tahun yang lalu. Itu aja Pak John. Oke. Bisa. Apalagi nih? Terkait video shoot sendiri, Lisa sendiri mengakui bahwa itu video Lisa sendiri. Iya betul. Dan dibuatnya memang sengaja atau seperti apa? Tidak sengaja, tidak sadar ya. Dia tidak yang membuat itu. Tadi saya sudah jawab. Saya rasa cukup itu aja dulu ya. Oke ya. Mau minta nomor